Shalom teman-teman, puji syukur kepada Tuhan, kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Meskipun kita masih beribadah secara online, tetapi saya yakin semangat kita tidak akan pernah padam untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Kita akan terus berdoa untuk pemulihan di bangsa kita, supaya kita bisa beribadah bersama-sama lagi di rumah Tuhan. Mari teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk menyanyikan lagu pujian ini. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, kami mau setia Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu Yesus. Oh, kami bersyukur. Ampuni kami Bapa. Oh Yesus, Kau lawat kami, Kau jamah kami Bapa, sentuh hati kami Yesus. Oh, terpujilah nama-Mu, Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di hidup kami Bapa. Terima kasih, sucikan kami Bapa, layakkan kami Yesus. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Engkau, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami semua di dalam lawatan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah kami, keluarga kami, orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji nama Tuhan, amin. Sebab nama Tuhan layak dipuji dan disembah. Haleluya. Untuk melakukan
lanjut pujian kita, Allah sanggup. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat lagu pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi,
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom, saudaraku yang terkasih, para pemuda, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau menyerahkan segenap hati kita, biarlah firman ini membentuk, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau ada menyertai kami pada saat ini. Urapi hamba, urapi kami semua, biarlah firman-Mu ini mengajar kami, mendidik, bahkan membentuk kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kelemahan kami, layakan kami, biarlah semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur buat taburan benih firman-Mu, dan Engkaulah dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, para muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, 22 dan 23. Silakan dibacakan. Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Perikop di atas adalah hal mengumpulkan harta. Tapi saya ambil mengenai mata adalah pelita tubuh. Ini tema kita, mata adalah pelita tubuh. Saudaraku yang terkasih, kita memperhatikan ini sebenarnya di mana arah hidup kita. Soed Preokop mengatakan kita mengumpulkan harta di sorga atau mengumpulkan harta di bumi. Nah, yang mengarahkan itu, Tuhan Yesus mengajarkan, sebenarnya adalah mata kita. Dikatakan dengan jelas, dikatakan di situ, kalau matamu baik, teranglah hidupmu. Tetapi kalau matamu jahat, gelaplah hidupmu. Dan dikatakan lagi di situ, apabila yang menyatakan terang itu menjadi gelap alias mata itu tidak berfungsi, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu mengerikan. Saudaraku, kita melihat sini, mata mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan dikatakan, apakah ia akan disebut sebagai hidup dalam terang, apakah juga hidup di dalam kegelapan. Tadi saya sudah jelaskan di depan, mata mempengaruhi pandang seseorang mengenai kemana dia. Apakah dia, sekali lagi, mengumpulkan harta di bumi, tempat ngengat karat, apakah dia mengumpulkan harta di sorga, kekal yang abadi itu. Saudara, kita mengenal di dalam diri kita ada mata secara indera, ini mata kita. Dan kita juga mengenal mata hati atau yang disebut juga nurani. Dan kita juga mengenal mata rohani. Nah, mata hati atau nurani dan mata rohani ini dipengaruhi juga oleh mata indera kita. Nah, kita melihat. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya memperhatikan yang saya katakan tadi, mata kita atau mata indera ini. Tetapi lebih jauh daripada itu, nurani dan mata rohani. Itu jauh lebih penting. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kemana engkau mengabdi? Apakah kepada dunia ini? Apakah kepada kekekalan? Itu sangatlah jelas.
Nah, kita memperhatikan saudara orang muda yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya sudah singgung, kita tidak hanya memperhatikan mata indera kita, tapi lebih jauh mata hati atau nurani dan mata rohani. Oleh sebab itu, haruslah kita mengendalikan mata indera ini. Karena tadi saya katakan, mata rohani dan mata hati atau nurani itu sangat dipengaruhi apa yang kita atau mata indera ini. Artinya apa yang masuk melalui mata jasmani ini sangatlah mempengaruhi hati kita dan sangatlah mempengaruhi rohani kita. Itu pasti tidak bisa tidak. Oleh sebab itu ada pujian anak sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan matamu. Masih ingat ya? Nah, Allah Bapa di sorga melihat. Terus kita teruskan. Tadi sudah sampai, kita harus bisa mengendalikan mata indera kita. Dan termasuk telinga. Sebenarnya mata dan telinga ini merupakan pintu daripada nurani atau membentuk nurani dan membentuk mata rohani. Mengapa? Oleh sebab itu, mari kita harus gunakan mata indera ini, termasuk telinga. Jadi saya katakan sebagai indera. Mungkin saudara berkata, kalau orang buta bagaimana? Dia masih bisa mendengar. Mata hatinya bisa terbentuk. Mata rohaninya bisa terbentuk. Oleh sebab itu mari gunakan yang saya katakan tadi, mata indera kita dengan telinga kita dengan baik dan benar. Karena apa? Karena firman berkata, apabila matamu berbuat dosa, lebih baik engkau kehilangan mata itu daripada tubuhmu atau jiwamu semua ikut dalam maut. Kurang lebih begitu. Nah, anak-anak yang dikasihi, apalagi zaman sekarang, disebut tatanan baru, kita harus lebih berhati-hati, terutama anak-anak muda. Mungkin selama ini kita memang banyak di rumah. Mungkin anak-anak atau orang-orang muda ini lebih banyak mengendalikan mata. Ya, melihat gadget segala macam. Tahukah kita, ketika kita tidak menggunakan itu dengan benar, dengan baik, tidak tertutup kemungkinan dan sangatlah jelas engkau sudah membentuk dan mewarnai nuranimu atau mata hatimu. Dan itu pula akan mewarnai rohanimu. Tidak bisa tidak. Hati-hati. Oleh sebab itu, orang muda adalah generasi yang akan datang. Bayangkan, kalau matamu gelap atau jahat, gelaplah hidupmu. Bayangkan kalau ini terjadi. Apa jadinya generasi mendatang atau negara ke depan kalau generasi-generasi muda ini memiliki sisi kehidupan yang gelap? Karena apa? Karena dikatakan, Alkitab katakan matanya jahat, gelaplah kehidupannya. Oleh sebab itu, tentu kita tidak mau seperti itu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tentu sangat-sangat mengharapkan anak-anak Tuhan, orang-orang muda ini, generasi penerus ini, memiliki mata hati yang benar, yang baik, sehingga teranglah hidupmu, yang saya katakan tadi, mempengaruhi hatimu dan mempengaruhi rohanimu. Oleh sebab itu, mari engkau harus melihat yang benar.
Engkau harus pastikan yang apa engkau lihat itu membangun nuranimu dan membangun imanmu. Bukan sebaliknya, hati-hati. Yang ada di tanganmu itu ada sorga dan ada neraka. Engkau mau kemana? Itu gampang sekali. Engkau mau lihat apa? Itu gampang sekali. Oleh sebab itu saya ingatkan orang-orang muda, mari pergunakanlah matamu dengan baik. Pergunakanlah dalam arti biarlah itu menjadi terang buat kehidupanmu. Bukan sebaliknya. Artinya lihat yang benar, belajar yang benar, dengar yang benar. Tentu dari sumber yang benar atau dapat dipercaya. Jangan dengar atau lihat yang palsu melulu. Ya, dan nanti nuranimu juga palsu. Rohanimu juga palsu. Bahaya bukan? Oleh sebab itu, mari lihat yang benar. Dengar yang benar. Pastikan dari sumber yang benar. Biarlah itu membangun nuranimu, menguatkan, dan rohanimu pun tidak akan salah dan keliru. Oleh sebab itu mari kita pastikan Roh Kudus, kita pastikan biarlah Roh Kudus mengendalikan terang itu yang ada pada kita. Yang saya maksud adalah mata dan telinga. Terutama mata di sini dalam arti, biarlah Roh Kudus mengendalikan itu, bukan kekuatan kita. Siapa kita? Kita gampang jatuh. Kita gampang terpleset atau kita gampang tertipu atau terkecoh. Tapi kalau Roh Kudus mengendalikan, memimpin kita, saya percaya terang yang ada pada kita itu akan menerangi jalan kehidupan kita. Kita baca Matius 5:14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, saya mau ambil saja. Kamu adalah terang dunia. Jelas Yesus mau kita menjadi terang. Bagaimana kalau kita, hidup kita gelap? Mana bisa, mana mungkin kita menjadi terang? Anak-anak muda tidak mungkin jadi terang. Oleh sebab itu engkau adalah terang dunia. Biarlah matamu ya baik adanya sehingga teranglah hidupmu. Biarlah Roh Kudus menuntun kita dan kita menjadi terang itu. Dan melalui terang itu nama Tuhan dimuliakan. Jadi kesimpulan, hanya orang yang terang hidupnya. Perhatikan, hanya orang yang terang hidupnya dalam arti matanya, ya, baik, teranglah hidupnya yang akan menjadi terang dunia. Dan orang yang disebut terang dunia, itulah murid Kristus. Itulah yang memuliakan Tuhan, bukan yang lain. Jadilah kita terang dunia. Jadilah hidup kita terang. Kendalikanlah mata kita. Biarlah mata kita menjadi atau pada posisi yang baik. Nama Tuhan dimuliakan. Jadi untuk anak-anak muda, mari gunakan. Mari pastikan mata kita, telinga kita adalah benar atau baik. Teranglah hidupmu. Engkau ada terang dunia. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk anak-anak muda ini. Jadikan mereka terang-terang-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu buat mereka, sehingga mereka dapat berjalan pada jalan yang benar. Hidup mereka dalam terang. Ampuni kalau mereka lalai atau lemah Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau mengasihi anak-anak muda ini menjadi harapan bangsa. Terima kasih, berkati mereka, berkati sekolah, berkati pekerjaan, bahkan berkati orang tua mereka, bahkan keluarga anak-anak-Mu semuanya. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi pakai orang-orang muda ini sebagai salun berkat-Mu, jadikan mereka garam dan terang-Mu, biarlah melalui anak-anak muda ini banyak jiwa boleh dimenangkan dan nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu yang kekal sampai kekal. Hamba berucap syukur, inilah kami anak-anak-Mu, saudaraku yang terkasih dikasih oleh Tuhan Yesus. Terimalah oleh-Mu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, di dalam nama Yesus.
Amin. Puji Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tentu kalau tidak ada yang sangat perlu, tetaplah di rumah. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan.